saja. Sekalian doa, dimulai dengan doa. Pak Johannes jadian. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudara pimpinan beserta wakil pimpinan, saudara wali kota beserta seluruh jajarannya, rekan-rekan anggota DPRD dan segenap pemerintah kota serta seluruh wartawan. Pertama kami sampaikan terima kasih untuk jawaban dan penjelasan saudara wali kota terhadap pandangan fraksi PKS atas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024. Mengenai raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, fraksi PKS memberikan beberapa catatan yang semoga membawa kebaikan bagi kota Surabaya dan seluruh anggota DPRD kota Surabaya serta seluruh jajaran pemerintah kota Surabaya. Yang pertama, fraksi PKS dalam kesempatan ini mengingatkan atas keluarnya putusan MK dalam amar putusan nomor 3 yang disampaikan 27 Mei 2025 terkait dengan kewajiban memperhatikan siswa sekolah swasta pada jenjang pendidikan dasar agar tidak memiliki kendala biaya dalam menempuh pendidikannya. Karena itu pemerintah kota perlu segera membuat formulasi agar putusan MK dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada lagi satupun putra-putri warga kota Surabaya yang memiliki kendala baik yang bersekolah di negeri maupun yang bersekolah di swasta. Tercatat ada angka partisipasi sekolah murni untuk jenjang SD sebesar 95,09% dan SMP 96,17%. Artinya masih ada anak yang tidak sekolah, ada anak yang putus sekolah, dan anak yang rentan putus sekolah. Yang kedua, apresiasi kami sampaikan kepada kecamatan dengan serapan anggaran terbaik di atas 85% dan kami minta kepada seluruh kecamatan lain untuk meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga, kami sampaikan apresiasi pemutakhiran data persil tanah dalam basis data pemerintah kota, bahkan tidak menjadi big data. Hal ini dapat menyelesaikan berbagai problem perkotaan termasuk dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Dan jika berkaitan dengan persil yang menjadi aset pemerintah kota juga akan memberikan manfaat penambahan sarana kepentingan publik serta ruang terbuka hijau dan pemberdayaan UMKM. Yang keempat, berkenaan dengan jawaban saudara wali kota terhadap pandangan fraksi bahwa sependapat atas ditingkatkannya jumlah beasiswa penerima beasiswa pemuda tangguh, kami sampaikan terima kasih. Selain menambah kuota, fraksi PKS meminta agar ada penambahan jumlah institusi kampus yang bekerja sama, mengingat posisi kota Surabaya sebagai kota pendidikan yang memang memiliki banyak kampus dengan berbagai kompetensi lulusan, termasuk dalam hal kampus vokasi yang memiliki program vokasi. Kami juga meminta agar beasiswa ini tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR, tapi juga yang memiliki prestasi. Yang kelima, berkenaan dengan jawaban saudara wali kota terhadap pandangan fraksi sependapat dengan penataan kembali manajemen BUMD, kami sampaikan terima kasih dengan kinerja BUMD yang sebagian besar masih belum dalam kondisi keuangan yang baik, bahkan masih ada yang memperoleh predikat TMP. Fraksi PKS meminta Pemkot segera mengambil langkah yang diperlukan bagi perbaikan BUMD tersebut. Yang keenam, menyinggung kembali soal tidak tercapainya target pendapatan daerah baik PAD maupun pendapatan transfer, meskipun dalam persentase capaian dapat dikatakan cukup tinggi, yakni di atas 85%, namun setelah kita cermati baik di komisi maupun fraksi, jumlah rupiah yang tidak tercapai tersebut cukup tinggi. Hal ini perlu dilakukan evaluasi, apakah target yang dipatok sudah sesuai potensi, lalu apakah program yang direncanakan dan dilaksanakan sudah sesuai untuk mencapai target tersebut. Jangan sampai sejak awal terjadi kekeliruan menetapkan target yang di bawah potensi. Yang ketujuh, berkenaan dengan adanya beberapa perangkat daerah yang memiliki pekerjaan infrastruktur yang belum dikerjakan, diselesaikan di tahun 2024 dan menjadi beban pekerjaan sekaligus beban anggaran di tahun 2025, fraksi PKS meminta agar program usulan dari masyarakat
tetap dikerjakan dan menjadi prioritas tahun 2025 karena usulan dari masyarakat adalah murni aspirasi warga dan menyangkut kepentingan warga yang mendesak untuk dilaksanakan. Yang ke-8, berkenaan dengan kinerja perangkat daerah, kami meminta agar pengawasan inspektorat terhadap perangkat daerah dilakukan mulai dari pengawasan prosedur perencanaan, yakni dokumen perencanaan program dan anggaran, sehingga dalam setiap proses manajemen program mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi mendapat pengawasan yang memadai dan dapat dilakukan koreksi terhadap kekeliruan serta kekurangan di setiap tahapan. Yang ke-9 dan yang terakhir berkaitan dengan pendapatan dari pajak parkir, fraksi PKS meminta agar dilakukan upaya yang lebih koordinatif, komunikatif dengan berbagai stakeholder agar optimalisasi pajak parkir dapat terrealisasi dengan baik. Demikian beberapa catatan di atas. Fraksi PKS menyatakan bisa menerima disahkannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024. Sebagaimana tadi disampaikan, izinkan kami menghaturkan pantun untuk teman-teman seperjuangan yang hadir di sini. Senja memikat di pantai Kenjeran, terbit purnama bagaikan surga. APBD 2024 telah dipertanggungjawabkan, APBD 2025 kita optimalkan untuk warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo STMH, Ketua Aning Rahmawati, juru bicara.